Hei, lihat ini. Ini satu-satunya tempat di dunia yang punya gedung pencakar langit berbentuk piramida raksasa. Tapi bangunan yang mirip pesawat antariksa futuristik ini sebenarnya adalah hotel mewah. Tapi jangan buru-buru memesan kamar deluxe, hotel ini belum menerima tamu satupun selama 33 tahun berdirinya. Hotel Ryugyong yang punya 105 lantai ini direncanakan menjadi gedung tertinggi di dunia dan pencapaian terbesar Korea Utara. Tingginya lebih dari 2,5 kali piramida Agung Giza dengan area lantai yang hampir seluas 360.000 meter persegi. Kota Vatikan bisa muat di gedung ini. Saat ini, hotel tertinggi di dunia menurut Guinness adalah Gevora di Dubai dengan 75 lantai. Ryugyong belum meraih gelar itu, tapi ia mendapat rekor lain. Setelah 33 tahun pembangunan, saat ini ia meraih gelar gedung kosong tertinggi di bumi. Dijuluki Hotel Kiamat. Gedung ini menjulang di ibu kota Pyongyang dan punya sejarah panjang yang misterius. Ryugyong berarti ibu kota Dedalu, dan itu adalah salah satu nama Pyongyang sebelumnya. Setelah selesai, hotel ini mampu menampung hingga 3.000 tamu. 8 lantainya seharusnya berputar dan memiliki restoran berputar dengan pemandangan kota menakjubkan. Dan di bagian paling atasnya terdapat kerucut besar 2 kali ukuran Sphinx Agung. Hotel pemecah rekor yang megah di jantung ibu kota ini tidak hanya akan menarik wisatawan ke sana, tapi juga investor asing. Lantas, apa yang terjadi? Pembangunannya dimulai pada 1987. Mungkin belum begitu lama, tapi ponsel pintar belum ada waktu itu. Tenggat penyelesaian hotel ini sangat ketat. Tahun 1989 bertepatan dengan Festival Pemuda dan Pelajar Sedunia yang diadakan di Pyongyang tahun itu. Sayangnya, karena beberapa masalah teknis, kita bahas itu nanti, konstruksi tidak selesai dalam waktu yang telah ditetapkan. Itu hanya awal dari serangkaian kesialan. Berikutnya, hotel ini direncanakan akan dibuka pada 1992. Dan sekali lagi, ada masalah dengan konstruksi dan kurangnya bahan. Hotel ini sangat membutuhkan investasi finansial karena membangun konstruksi sebesar itu membutuhkan biaya yang sangat besar. Sebagian besar struktur telah selesai pada titik ini. Tapi konstruksi dihentikan dengan terburu-buru sehingga mereka tidak sengaja meninggalkan derek di atasnya. Derek itu dibiarkan di sana selama hampir 2 dekade. Selama 16 tahun, gedung hotel yang kosong dengan impian besar ini ditelantarkan di pusat kota. Pada 2008, pembangunan dimulai sekali lagi setelah perusahaan telepon dari luar negeri setuju untuk mendanai proyek tersebut. Sebagai gantinya, hotel ini juga akan berfungsi sebagai menara telepon. Sungguh mengejutkan, hotel itu dijadwalkan selesai tahun 2012. Semuanya berjalan lancar. Hotel Ryugyong sekarang ditutupi oleh panel kaca dan derek tua penuh karat itu akhirnya diturunkan. Tapi saat bagian luarnya tampak semakin cantik setiap harinya, beberapa foto interior menunjukkan hampir tidak ada pekerjaan yang dilakukan di dalam. Hanya ada tangga beton, balkon, dan pilar. Bagian dalamnya tampak lebih seperti makam kuno daripada hotel mewah. Tanggal pembukaan yang direncanakan pun berlalu dan pembangunan hotel secara misterius dihentikan lagi. Kali ini eksterior bangunan tampak rapi dengan tambahan antena telepon baru di atasnya. Pembangunan dilanjutkan dan pembukaan baru dijadwalkan lagi tahun 2013. Lalu diubah menjadi pembukaan parsial, namun akhirnya dibatalkan. Hotel Kiamat ditelantarkan sekali lagi. Hingga sekarang, hotel ini tidak pernah menampung satu tamu pun. Hanya beberapa orang yang pernah masuk untuk melihat beberapa lantai dan kamar. Sisanya terlarang. Tapi kemudian, tiba-tiba hotel ini hidup kembali pada tahun 2017. Memang tidak dibuka, tapi pembangunan dimulai sekali lagi. Dan pada 2018, hotel raksasa itu menemukan fungsi baru.
Ribuan LED dipasang di muka bangunannya, menjadikannya layar raksasa. Sesekali, lampu menayangkan program 4 menit tentang negara dan situasi saat ini. Itu biasanya terjadi selama acara-acara besar di kota. Oke, mungkin kamu sudah tidak bisa menghitung berapa kali saya mengatakan masalah konstruksi. Jadi, ini masalah sebenarnya. Salah satu alasan gedung ini sangat sulit diselesaikan adalah struktur dan materialnya. Kebanyakan gedung pencakar langit terbuat dari baja, bukan beton. Rangka baja relatif ringan, namun cukup kukuh untuk menahan bobot seluruh bangunan, meski beton lebih tahan api. Entah disengaja atau kekurangan baja yang membuatnya tidak punya pilihan, Hotel Ryugyong terbuat dari beton bertulang. Pilihan bahan yang menentukan desain dan bentuk yang dipilih. Piramida bersayap 3 adalah satu-satunya cara pembangun bisa mencapai ketinggian pemecah rekor yang direncanakan. Panjang masing-masing dari ketiga sayap itu adalah 100 meter, hampir sepanjang lapangan sepak bola. Namun lebarnya hanya 18 meter, cukup untuk memuat area bowling. Desain ini membuat bangunan tampak raksasa, tapi ruang lantainya tak cukup untuk ukurannya. Bentuknya mungkin telah ditentukan hanya oleh bahan yang digunakan dan ketinggian yang direncanakan. Atau itu disengaja dan bukan dimaksudkan menyerupai piramida, melainkan gunung. Gunung memainkan peran mitologis dan budaya yang sangat besar di negara ini. Gunung adalah bagian dari lambang nasional dan bahkan disebutkan dalam lagu kebangsaan mereka. Ada satu gunung khususnya, Gunung Paektu di utara. Orang Korea percaya ini adalah tempat kelahiran negara mereka, jadi tempat itu memiliki makna sakral. Gunung berapi aktif setinggi 2.750 meter ini memiliki danau kaldera yang diyakini penduduk setempat dihuni monster seperti Loch Ness. Maaf, saya menyimpang. Pilihan struktur beton hotel juga menjadi dasar dari banyak rumor tentang keamanannya. Setelah sebuah gedung apartemen beton runtuh di Pyongyang, banyak orang mulai berpikir hotel itu akan mengalami nasib yang sama. Bagaimanapun, beton bukan pilihan terbaik untuk membangun gedung pencakar langit, dan penghentian konstruksi yang tiba-tiba memperkuat rumor itu. Tapi, para ahli yang pernah masuk ke hotel itu meyakinkan publik bahwa strukturnya tampak aman dan tidak akan bermasalah. Masalah lain dengan konstruksi beton adalah keperluan interior. Berbeda dengan baja, saat menggunakan beton, setiap keperluan seperti ventilasi, listrik, dan saluran air harus direncanakan sebelumnya. Tapi sejak 1980-an, teknologi telah membuat kemajuan besar. Membuat rencana-rencana awal itu usang. Itu bisa melambungkan anggaran konstruksi. Terlepas dari banyaknya masalah, hotel ini menjadi bagian besar identitas nasional. Taman Rakyat Pyongyang terkenal di seluruh negeri akan versi mini dari semua lambang nasionalnya. Dan di antara istana kuno atau model pegunungan terkenal, kamu juga bisa menemukan replika miniatur Hotel Ryugyong. Banyak kelompok pertunjukan lokal suka tampil di depan hotel itu dan menggunakannya sebagai latar belakang yang indah. Dan untuk saat ini, begitulah adanya. Hotel itu tetap kosong, hanya menampilkan pertunjukan cahaya di muka bangunannya. Tapi sepertinya kita bisa segera melihat kelanjutan pembangunannya. Baru-baru ini sebuah plang dipasang di atas pintu masuk, bertuliskan Hotel Ryugyong dalam bahasa Inggris dan Korea. Dan pemandu wisata lokal sudah membicarakan rencana pembukaan hotel itu. Mungkin dalam beberapa tahun ke depan, kita akan melihat hotel yang dibangun lebih dari 3 dekade itu akhirnya dibuka. Bayangkan bagian dalam beton kosong yang dihiasi dengan perabotan mewah, serta para tamu dan staf yang mondar-mandir penuh semangat. Atau jika tidak, itu akan menjadi tambahan baru untuk daftar proyek yang belum selesai, seperti jalan raya dan taman di negara ini. Dan Hotel Kiamat akan terus menjulang di kota itu seperti bayangan, pengingat abadi akan impian yang tidak terpenuhi. Tempat kamu tidak akan pernah bisa menginap di sana dan hanya bisa memandanginya. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini, lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar. Dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.